Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 ingin berbicara tentang topik yang sangat penting dalam bidang pendidikan, yaitu Kids Memory. Dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama adalah Nisrina Afaf. Yang kedua ada Berlianti Dewi Maharani. Kemudian ada Otnil Glory Joseph Putra pribadi. Dan ada Faryahtu J. Koni. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan mari kita mulai. Pengertian dari Cache Memory. Cache Memory adalah tempat data atau informasi yang sering digunakan atau diakses oleh komputer. Cache juga berarti suatu tempat untuk menyimpan sesuatu secara sementara. Untuk mempercepat transfer data dengan cara menyimpan data yang telah diakses suatu buffer, dengan harapan jika data yang sama akan diakses, akses akan menjadi lebih cepat. Kemudian slide berikutnya. Cache memory memiliki beberapa peran utama dalam sistem komputer. Yang pertama ada penyimpanan data cepat. Cache memory menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan oleh prosesor. Dibandingkan dengan RAM utama, cache memiliki waktu akses yang jauh lebih cepat, kemungkinan prosesor untuk mengambil data dengan lebih efisien. Yang kedua, peningkatan kecepatan akses. Karena cache terletak dekat dengan unit pemrosesan atau CPU, akses ke data dan instruksi dalam cache jauh lebih cepat dibandingkan dengan mengambil data dari RAM utama atau penyimpanan jangka panjang lainnya. Yang ketiga, optimasi kinerja prosesor. Cache memory membantu mengoptimalkan kinerja prosesor dalam penyimpanan instruksi dan data yang diperlukan secara lokal. Prosesor dapat mengambil data yang dibutuhkan tanpa menunggu waktu akses yang lama ke RAM, meningkatkan kecepatan pemrosesan data. Yang keempat, pengurangan beban pada RAM utama. Dengan menyimpan data yang sering digunakan di cache, beban pada RAM utama berkurang. Ini memungkinkan RAM untuk menyimpan data yang lebih beragam dan mengurangi kemungkinan bottleneck atau enggan bergerak dalam sistem. Yang kelima, meningkatkan responsivitas aplikasi. Dalam aplikasi dan sistem yang memerlukan akses cepat ke data, Cache memory membantu meningkatkan responsivitas secara keseluruhan. Contohnya, dalam aplikasi game atau pemrosesan grafis, cache memungkinkan data grafis yang sering digunakan untuk diakses dengan cepat. Dengan menjalankan peran-peran ini, cache memory berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kinerja dan responsivitas sistem komputer. Kemudian yang berikutnya ada jenis-jenis dari cache memory yang akan dibacakan oleh Berlianti Dewi Maharani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis cache memory. Yang pertama ada level 1 L1 cache, yang kedua ada level 2 L2 cache, yang ketiga ada level 3 L3 cache, yang keempat ada cache instruksi dan data, yang kelima ada cache write policy, yang keenam ada fully associative, yang ketujuh ada set asosiatif, dan kedelapan ada direct map cache. Selanjutnya yaitu cara kerja. Cache memory bekerja dengan cara menyimpan salinan data yang sering digunakan atau diharapkan akan digunakan dalam waktu dekat dari memori utama atau yang disebut RAM komputer. Ketika CPU memerlukan data, itu pertama-tama memeriksa apakah data tersebut ada di dalam cache memory. Jika data tersebut ada di cache atau disebut cache hit, CPU dapat mengakses data tersebut dengan sangat cepat karena cache memory memiliki waktu akses yang jauh lebih singkat dibandingkan RAM. Selanjutnya, akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan cara kerja yang selanjutnya. Namun, jika data tidak ada di cache memory atau disebut dengan cache miss, CPU harus mengambil data dari ketika ini terjadi, data tersebut juga disalin ke dalam cache memory, sehingga jika CPU membutuhkannya lagi dalam waktu dekat, ia dapat mengaksesnya lebih cepat. Lalu,
Manfaat dari cache memory yaitu 1. Peningkatan kinerja. Dengan menyimpan data yang sering diakses dalam cache, CPU dapat mengambil data tersebut dengan lebih cepat daripada jika harus mengakses memori utama dahulu. Lalu yang kedua yaitu penghematan energi. Karena aksesnya lebih efisien daripada akses ke RAM yang lebih lambat. Lalu yang ketiga, reduksi latensi. Dengan menyimpan data yang sering digunakan dalam cache, waktu yang diperlukan untuk mengambil data tersebut menjadi lebih singkat. Lalu untuk yang terakhir, yaitu peningkatan kapasitas CPU. Dengan adanya cache memory, CPU dapat bekerja dengan data yang lebih besar dan kompleks dengan lebih efisien. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Otnil. Cache memory dan CPU. Cache memory dan CPU memiliki hubungan erat dalam sistem komputer. Cache memory dirancang untuk bekerja sama dengan CPU guna meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Cache memory dirancang untuk meminimalkan latensi akses data dan meningkatkan throughput CPU. Ini menjadikan cache memory salah satu faktor paling penting dalam peningkatan kerja CPU dan sistem komputer secara keseluruhan. Kesimpulan, cache memory memiliki peran penting pada kecepatan akses data dengan menyimpan data yang sering digunakan secara sementara. Cache memory memungkinkan CPU mengakses data dengan lebih cepat daripada pengambilnya dari RAM lebih lambat. Dengan demikian, cache memory meningkatkan kinerja komputer dengan mempercepat eksekusi program dan akses data, yang pada gilirannya meningkatkan responsivitas sistem dan efisiensi penggunaan energi. Sebelum kami akhiri presentasi ini, kami ingin mengingatkan kita semua tentang pentingnya cache memory. Pengembangan pengetahuan dan pemahaman tentang hal ini dapat membantu kita semua tumbuh dan berkembang. Kami ingin mendorong Anda untuk menjalani lebih lanjut topik ini dan berpartisipasi dalam diskusi yang lebih dalam tentang hal ini di luar ruangan ini. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbicara lebih lanjut tentang cache. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga pengetahuan yang telah Anda dapatkan hari ini akan membawa dampak positif pada pendidikan dan kehidupan Anda. Terima kasih dan selamat berkontribusi dalam dunia pendidikan kita. Terima kasih.